Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Amirah dari semester 3B. Saya di sini akan mereview jurnal dengan judul Penggunaan Daluarsa sebagai Dasar Permohonan pra-peradilan di Indonesia antara formil atau material, yang merupakan tugas mata kuliah Hukum Pidana lanjutan pertemuan ke-14. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21 PUU 9/2014 secara tidak langsung telah mengubah rumusan ruang lingkup pra-peradilan dalam KUHP, sehingga hal ini juga menimbulkan dampak kepada sistem hukum acara pidana Indonesia. 37 Putusan MK nomor 21/PUU XII/2014 telah memperluas ruang lingkup pra-peradilan yang awalnya hanya memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti rugi, dan rehabilitasi, menambahkan satu ruang lingkup baru terkait penetapan seorang tersangka. Dalam putusannya, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat kondisional inkonstitusional terhadap rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup di dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHP sepanjang dimaknai minimal dan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, pasal 77 huruf A KUHP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Maksud dari penetapan tersangka dalam hal ini adalah apa yang termaksud di dalam pasal 1 angka 14 KUHP, yakni seorang dikatakan sebagai tersangka apabila seorang tersebut yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti perbuatan atau keadaannya, bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mahkamah berpendapat bahwa meski dibatasi secara limitatif dalam pasal 1 angka 10 Junko pasal 77 huruf A KUHP, namun penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang memiliki kemungkinan terjadinya tidak sewenang-wenang oleh penyidik. Dengan dasar tersebut, maka dapat dilihat bahwa diperlukan penegasan terkait penetapan tersangka yang notabene merupakan bagian dari proses penyidik yang dapat dimintakan perlindungan melalui peradilan. Puncaknya, hal ini membuat MK menghapus keberadaan pasal 63 ayat 2 KUHP. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.